when it's said and done. It's okay, baby, nothing really lasts forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama saya Sukraini dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa-sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Salah satu organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan yaitu pertama, hidung, di mana hidung ini merupakan organ utama saluran pernapasan yang langsung berhubungan dengan dunia luar yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Nah, di mana mereka mempertahankan dan menghangatkan udara yang masuk sebagai filter dalam membersihkan benda asing yang masuk dan berperan untuk resonansia suara serta sebagai tempat reseptor olfaktorius. Kedua itu faring. Faring adalah saluran yang memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6, berada di belakang hidung, mulut dan laring serta lebih lebar di bagian atasnya. Faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, laryngofaring. Nasofaring merupakan bagian nasal faring di belakang hidung dan di atas palatum mole. Nah, kemudian bronkus, di mana bronkus ini merupakan cabang dari trakea yang bercabang 2 ke paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, bronkus kanan lebih pendek dan lebar besar diameternya. Bronkus kiri lebih horizontal, lebih panjang dan lebih sempit. Bronkus terbagi menjadi bronkus lobaris kanan atau 3 lobus dan bronkus lobaris kiri 2 bronkus, di mana bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus mental. Nah, kemudian masuk ke dalam bronkiolus, di mana bronkiolus terminalis adalah saluran udara terakhir pada sistem konduksi, di mana area pada hidung sampai ke bronkiolus tidak mengalami pertukaran gas dan berfungsi sebagai ruang rugi anatomik. Nah, kekurangan pertukaran gas berarti bahwa udara yang pertama keluar dari mulut selama ekshalasi mencerminkan udara ruangan, tetapi udara terakhir yang keluar atau udara tidak akhir mencerminkan udara alveolar. Nah, kemudian alveoli merupakan tempat terjadinya proses difusi yang terdiri dari alveoli duct, alveoli sacs, dan alveoli. Jumlah alveoli diperkirakan mencapai 200-600 juta atau setara luas 40-80. Terdapat beberapa kemampuan dari alveolus, yaitu recoil, dapat mekar karena terdapat perubahan tekanan dalam alveoli. Kemudian compliance, kemampuan untuk alveoli untuk mempertahankan diri agar tetap terbuka karena adanya surfaktan atau senyawa yang menurunkan tegangan pertukaran atau tegangan antarmuka antar dua cairan, antara gas dan cairan atau antara cairan dan zat padat. Nah, kemudian gangguan pada sistem pernapasan. Gangguan pernapasan
sering terjadi pada manusia dan dapat menular kapanpun dari manusia ke manusia. Gangguan pernapasan sering sekali terjadi dibandingkan dengan gangguan atau infeksi sistem organ tubuh lainnya. Bermula dari flu biasa dengan gejala relatif ringan sampai berat atau batuk, demam, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Nah, ada beberapa contoh gangguan pernapasan. Yang pertama itu asma, di mana asma ini adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas, sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua itu pneumonia. Pneumonia adalah penyakit yang biasa terjadi pada segala usia. Salah satu gejala pneumonia adalah meningkatnya RR yang disebabkan oleh inflamasi alveoli penuh cairan yang membuat tubuh sulit mendapatkan oksigen. Yang ketiga, influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Lama sakit berlangsung antara 2-7 hari dan biasanya sembuh sendiri. Nah, kemudian yang keempat, TBC, di mana penyakit TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Microbacterium tuberculosis yang bersifat menular yang dapat bermanifestasi pada hampir semua organ dengan lokasi terbanyaknya di paru-paru yang merupakan tempat infeksi primer. Nah, kemudian yang kelima, penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK merupakan sejumlah gangguan yang mempengaruhi pergerakan udara dari dan keluar paru. Penyakit paru obstruktif kronik akan berdampak negatif terhadap kesehatan penderita, termasuk pasien yang berumur 40 tahun akan menyebabkan disabilitas. Penderitanya PPOK merupakan salah satu faktor risiko terjadinya gangguan kardiovaskuler dan menyebabkan utama dari hipertensi serta gangguan kardiopulmonal. Nah, yang keenam, bronkitis, di mana penyakit ini adalah penyakit infeksi pada saluran pernapasan yang menyerang bronkus. Nah, anak yang mengalami gangguan saluran pernapasan sering terjadi peningkatan produksi dahak yang berlebihan pada paru-parunya. Adanya dahak yang sulit untuk dikeluarkan, maka dari itu untuk membantu mempercepat penyembuhan dibantu dengan tindakan fisioterapi dada. Nah, kemudian yang ketujuh itu infeksi saluran pernapasan. Adalah penyakit saluran pernapasan atas atau bawah, biasanya menular dan dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang berkisaran dari penyakit tanpa gejala dan infeksi ringan sampai dengan penyakit yang parah dan mematikan. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya paparkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.